Halo semuanya, kabar baik di sini. Semoga di sana pun baik gitu. Dan sekarang kita sudah ditemani oleh narasumber hebat kita, Pak TB Kumaru Nurjaman. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah meluangkan waktu, dan saya tahu di sela-sela kesibukan Bapak, dan bahkan tadi sempat pentas dulu ya Pak di Tangerang. Alhamdulillah tadi kami diminta tampil di satu acara. Dan alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat. Memang ada yang tidak percaya Pak. Terima kasih Bapak sekali lagi. Baik, sama-sama. Langsung saja Bapak, saya penasaran. Baru pertama kali saya mendengar marching band di Banten, Gita Surosoan Banten terdengar di saya. Karena saya baru pertama kali tahu, bahkan orang Banten, dan baru pertama kali tahu. Entah apa alasannya, mungkin karena redup permasalahannya, dan kita akan membahas itu. Kalau kita berbicara tentang Banten, pastinya hal-hal yang menumpuk permasalahan Banten, pendidikan, bahkan gubernur sekarang mengadakan sekolah gratis, mungkin karena itu salah satu masalahnya. Pun ada ekonomi juga, ada masa penganggurannya, kemudian krisis identitasnya, dan hal-hal yang menyudutkan gitu. Dan ternyata dari tumpukan masalah itu, Banten memiliki satu prestasi, yaitu dari marching bandnya, Gita Surosoan Banten, luar biasa. Saya ingin langsung aja nih Pak, karena penasaran lah. Gita Surosoan Banten itu dibangun karena landasan apa? Dan kenapa namanya Gita Surosoan? Gita Surosoan Banten didirikan tahun 2005. Saat itu di masa era kepemimpinan Ibu Ratu Haji Ratu Atut Khosia. Mungkin saat itu dasar didirikannya marching band Provinsi Banten sebagai pembentukan karakter generasi muda-mudi Banten. Saat itu pembentukan karakter, karena marching band itu memang salah satu tujuannya bukan hanya melatih anak bermain musik saja, melatih supaya anak-anak kami jadi disiplin, melatih supaya anak-anak kami jadi kreativitas, dan tentunya menjadi punya mental juara. Artinya salah satu tujuan utama pembentukan marching band Surosoan adalah sebagai pembentukan karakter. Itu pembentukan karakter. Dan tadi kenapa namanya Gita Surosoan? Ini saya sebutkan juga, saya ceritakan juga. Gita itu artinya suara yang merdu. Gita. Kalau Surosoan itu memang nama satu keraton di wilayah Provinsi Banten yang saat itu di eranya itu sangat jaya. Suro itu raja, Soan itu berani. Seingat saya ya. Jadi Surosoan adalah raja yang berani. Surosoan, kami ambil filosofi nama Surosoan itu, kami ingin mengulang masa kejayaan Banten. Masa kejayaan Banten. Karena memang Banten saat itu sangat jaya. Salah satu kerajaan yang jaya saat itu. Bahkan kerajaannya sudah sampai ke Sumatera, lalu ke Pulau Jawa juga sangat luas. Salah satu filosofinya itu mengulang kejayaan daerah Banten ke Provinsi Banten saat itu. Dan Gita Surosoan Banten ingin mengembalikan kejayaan itu, dan dibuktikan menjadi juara umum presiden di Amerika Serikat, di Malaysia, Thailand, bahkan ke Amerika Serikat kemarin. Belanda dan Amerika. Dan itu karena memang filosofinya besar, harapannya besar, itu jadi tantangan juga buat kami. Jadi tantangan kami untuk bagaimana dengan tujuan filosofi yang besar, tujuan yang besar, kita ingin mengembalikan kejayaan Banten seperti dulu ya. Akhirnya alhamdulillah itu jadi semangat kami, jadi tantangan kami, dan kami berproses dari zero to hero, dari nol yang kami bukan siapa-siapa, alhamdulillah jadi banyak dikenal orang. Dari yang sebelumnya kami marching band, dianggap marching band kampung, tapi alhamdulillah si marching band kampung ini sudah menginjakan kaki ke Paman Sam. Luar biasa. Sudah menginjakan kaki ke Belanda. Dan itu SDM anak-anak Banten. Dan nama Gita Surosoan adalah suara yang bagus, keberanian, kekuatan, dan itu dibuktikan atas keberhasilan tadi. Betul. Berbicara tentang proses pendirian, kenapa namanya Gita Surosoan, pastinya setiap perjalanan akan banyak cerita, suka dan duka pasti ditemukan. Dan Bapak adalah generasi pertama yang merasakan itu semua. Dari suka duka. Bagaimana Bapak? Ya, kebetulan saya angkatan pertama di unit marching band ini. Di tahun 2005 itu saya masih jadi pemain yang memang
kebetulan kondisi di Ekonomi Banten pastinya tidak seramai sekarang. Oke. Karena mungkin pembangunnya pertama kali berbarengan dengan lahirnya Banten. Betul. 5 tahun ya, baru 5 tahun. Banten berdiri di tahun 2000 dan 5 tahun kemudian kami hadir, Surosoan diciptakan. Nah, disitulah kami berproses. Mungkin semangatnya pemerintah saat itu ingin membangun SDM yang berkualitas, ingin membangun sumber daya manusia, khususnya pemuda-pemudi Banten yang bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Dan alhamdulillah sudah tercapai menurut kami. Karena perjalanan dari zero to hero, setelah saya amati, oke, berarti tujuan pemerintah sudah berhasil. Dari mana kami menilai tujuan pemerintah berhasil? Kami lihat beberapa adik-adik kami yang alhamdulillah mereka sudah sangat besar di dunia marching band. Teman-teman yang konsisten nih, yang tadinya jadi pemain sekarang jadi pelatih, bahkan sekarang ngajar di daerah-daerah lain. Dan ternyata tujuan pemerintah bukan hanya untuk memiliki saingan antar daerah, bahkan sekarang saingan kita sudah internasional. Oh, sudah internasional. Dan kita menduduki nomor 1 bahkan. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan itu dari Asia, Indonesia, Banten. Dan itu adanya di Gita Surosoan Banten. Luar biasa. Bapak, dari semua perjalanan tadi dari Amerika ke Belanda dan sebaliknya, Bapak sendiri pasti dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kita tahu bahwa Ibu Bu Atut membuka pintu ini, kemudian Pak Rarno diamanahi, walaupun tidak diucapkan kita tahu, diperkuat, dan kebijakan-kebijakan yang baru dari pemerintah pastinya menjadi satu kekuatan. Bagaimana Bapak melihat dari kebijakan yang dibuat Ibu, kemudian dilanjut oleh Pak Rarno? Apa yang Bapak lihat? Pertama saya terima kasih ya ke Ibu. Saat itu kita terbentuknya marching band Gita Surosoan itu di eranya Ibu Haji Ratu Atut, Haji Ratu Atut Kosia saat itu. Beliau membentuk satu tim marching band dengan semangat tadi ya, semangat pembentukan karakter, semangat pembentukan SDM putra-putri Banten, pemuda-pemudi Banten yang unggul. Alhamdulillah kebijakan beliau sangat luar biasa mendukung kami saat itu, dan setelah itu estafet dari beliau dilanjutkan oleh gubernur berikutnya, Pak Rano Karno. Saat itu memang dilanjutkan oleh Pak Rano membesarkan. Alhamdulillah kami tambah mendapatkan kekuatan baru di era Pak Rano, bukan mendapatkan ya, kami menambah kekuatan baru. Support beliau sangat luar biasa, artinya karena kami sadar prestasi itu tegak lurus dengan anggaran. Loh. Artinya anggaran ini adalah bentuk supporting pemerintah. Ketika kami punya prestasi lalu disupport oleh pemerintah daerah dengan anggaran, itu sangat prestasi kami jadi tambah lebih besar gitu loh. Dan nothing ketika bicara prestasi tapi tidak ada anggaran, tidak ada support anggaran, itu saya pikir nothing lah, tidak akan ada dampak. Iya gitu loh. Kemudian tadi dibangun oleh Ratu, dilanjutkan oleh Raja, dibesarkan. bahasanya seperti itu. Yeah. Apakah setelah Pak Rano lahir Raja baru yang bisa memandang, melirik? Apa memang hilang tanggung jawab begitu saja? Kalau ingat masa itu kami miris ya. Artinya. Oh, berarti tidak ada kepedulian di situ Pak, karena miris. Itulah resikonya marching band pemerintah. Itulah resikonya marching band plat merah. Kebetulan kami ini kan marching band yang dinaungi oleh pemerintah, yang menggunakan anggaran APBD. Salah satu resikonya demikian, ketika terjadi peralihan kepala daerah, pergantian kepala daerah, beda pimpinan akan beda kebijakan. Tapi sebetulnya kebijakan yang baru itu sebenarnya merugikan Pak. Dan sebelumnya kan sudah melihat bagaimana fenomena yang dilahirkan dari GSB ini sampai kancah internasional, tapi ketika kebijakan baru dibuat tidak menguntungkan, pastinya satu fenomena yang dendam pastinya. Kalau saya pasti dendam ini. Memang sangat disayangkan, karena memang pada saat itu prestasi kami lagi luar biasa baik. Di 2015 itu kami sudah sampai akhirnya di salah satu kejuaraan tertinggi marching band dunia. Kalau kita analogikan, kalau sepak bola Piala Dunianya itu ya ini gitu. Kalau di marching band, kalau di marching band Piala Dunia marching band itu ya di DCI, Drum Corps International di Indianapolis, Amerika Serikat.
kami sampai di sana di 2015 itu. Membawa nama Provinsi Banten dan Indonesia. Banten dan Indonesia. Alhamdulillah kami jauh-jauh dari Provinsi Banten ke Amerika pun tidak kosong. Pulang itu kami membawa prestasi, mendapatkan gold medal, medali emas saat itu. Nah, selesai dari 2015 kami ke Amerika, dilanjut 2016. Kebetulan 2016 ada perhelatan Pekan Olahraga Nasional. Saat itu tuan rumah di Jawa Barat. Dan marching band masuk ke dalam salah satu cabang olahraga. Dalam organisasi Persatuan Drum Band Indonesia saat itu. Dan kami lagi-lagi kami mendapatkan prestasi yang luar biasa. Penyumbang medali terbanyak di PON 2016 Jabar kontingen Provinsi Banten adalah cabang olahraga drum band. Cabang olahraga drum band yang ada di Banten. Kami penyumbang medali terbanyak di 2016. Kami mendapatkan perolehan medali 3 emas, 1 perak, 3 perunggu. Dan itu penyumbang medali terbanyak untuk Banten. Saat itu. Itu di 2016. Lalu di 2017 atau 2018 itu masa peralihan kepala daerah. Disitulah kami mulai terpuruk. Mulai terpuruk dengan kebijakan-kebijakan kepala daerah yang baru. Gitu loh. Artinya kami sempat putus asa saat itu. Ini mau dibawa kemana ini? Mau seperti apa ini? Itu sempat kami ya hampir bubar lah, katakan. Hampir bubar saat itu. Cuma kembali lagi karena kami memang menjalankannya atas dasar rasa cinta, ikhlas. Kami tidak mau mematahkan semangat adik-adik kami di lapangan. Akhirnya kami kumpulkan teman-teman pelatih. Kami ajak diskusi, mau seperti apa ini, mau dibawa kemana ini, dengan kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah, karena pelatih-pelatihnya pun alumni dan alma mater dari Gita Surosoan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk lanjut, Kak. Kasihan adik-adik. Karena sudah dianggap rumah. Tapi kan kami berpikir, tapi kalau ini berlanjut dengan tidak ada support anggaran dari pemerintah saat itu, ya tidak ada honor buat bayar pelatih. Nanti kalian tidak dikasih honor, tidak dibayar, ini gimana? Dan alhamdulillah mereka legowo semua. Gak apa-apa, sayang adik-adik. Saya nggak mau mematahkan semangat adik-adik. Alhamdulillah. Dan kebetulan di kami pun memang sudah terlatih mental juara ya, terbentuk mental juara. Di situ kami terlatih untuk tidak mau menyerah dengan keadaan. Seterpuruk apapun keadaannya, separah apapun keadaannya, kami tetap berjuang keras saat itu. Berarti dari Bu Atut kemudian diperkuat oleh Parano. Dan kalau dipertanyakan dari Bu Atut ke Parano Karno, berarti ada saling transfer tanggung jawab. Alhamdulillah. Sudah saya titipkan ini. Tapi ketika setelah Parano, apakah pemerintahnya tidak diberikan amanah atau memang tidak amanah? Saya tidak paham ya. Memang apakah ini dikaitkan dengan politiskah atau apa? Saya nggak ngerti. Tapi saya pikir ini kok bisa? Ini kami boleh dikatakan ini salah satu potensi, salah satu yang boleh dikatakan ini tidak habis pikir. Kok ada sebuah kelompok yang prestasinya luar biasa sudah mendunia, malah saat itu kami di stop. Artinya benar-benar tidak didukung sama sekali. Yang seharusnya saat itu harapan kami dengan gubernur yang baru saat itu, harusnya kami berharap akan mendapatkan tambahan support. Mendapatkan support yang luar biasa karena melanjutkan prestasi kami, karena kami meningkatkan juga prestasi kami, tapi ternyata berbanding terbalik saat itu. Pernah dipanggil atau tidak, Pak? Saya minta tolong untuk dijawab. Pernah dipanggil? Kalau dipanggil mungkin ya, saya pernah, saya akui, karena memang kebetulan itu ada salah satu statement saya saat itu yang memang atas dasar rasa kekecewaan ya, keresahan dan kekecewaan, karena kami bingung saat itu ini harus seperti apa. Kami sudah melayangkan surat audiensi saat itu, sudah kami mau sowan, kami mau berkunjung selayaknya anak ke orang tua lah saat itu. Tapi saat itu memang mungkin kami bukan bagian dari prioritas saat itu. Jadi oh ya sudah. Berarti memang kala itu bukan bagian dari prioritas, mungkin, tapi audiensi apakah jadi prioritas?
Apakah bahkan selama pemerintahnya tidak ada? Alhamdulillah setelah akhirnya kami dipanggil, saya pribadi dipanggil oleh gubernur di era itu saat itu. Walaupun saya pribadi disalahkan. Karena statement-statement saya. Nah, akhirnya ya saya harus mengakui, saya minta maaf. Pertama kali yang saya ucapkan saya minta maaf. Tapi kembali yang saya lakukan semuanya memang karena kekhawatiran, karena rasa sayang saya terhadap klub ini, terhadap marching band ini. Karena saya berpikir kalau sampai marching band ini dibubarkan, dengan cara apa saya bisa mengabdi untuk daerah saya? Karena kemampuan kami di sini, dan ini tidak mudah untuk menaikkan sebuah prestasi suatu daerah, tidak mudah. Apalagi untuk Banten sendiri. Apalagi untuk Banten, tidak mudah. Saya kalau disuruh berjuang perang ya nggak bisa kami, karena memang bukan fakya kami. Kemampuan kami ya dengan cara bermarching band. Atas dasar itulah, makanya kami berpikir kalau bukan dengan cara bermarching band, lalu dengan cara apa lagi kami bisa membangun dengan cara apa lagi kami bisa memberikan sesuatu, bersumbangsi untuk daerah kami, Provinsi Banten yang kami cintai. Berarti sempat dipanggil. Sudah dipanggil, ya. Dan pastinya obrolan itu obrolan rahasia. Obrolan yang luar biasa, memanaskan itu, dan ada hikmahnya. Tapi menguntungkan tidak, Pak? Menguntungkan. Sedikit, apa lebih banyak? Ya paling tidak bertahan lah. Paling tidak bertahan. Itu untungnya paling tidak bertahan. Itu jauh lebih baik daripada tidak dipedulikan. Jauh lebih baik daripada tidak disupport sama sekali. Luar biasa. Jadi kebijakan-kebijakan yang tadi lahir, dan pastinya pemerintah sekarang, kebijakan sekarang belum sempat disalurkan ke GSB, dan harapan Bapak sendiri, mumpung masih muda, Pak, takutnya dia tiba-tiba prioritasnya bukan GSB lagi. Ini harus saya jelaskan juga ya. Khawatir ada kepala daerah yang sebelum sekarang merasa tersinggung. Ya, artinya ini memang estafet dari era Ibu Atut, lalu ke Parano kami masih didukung. Setelah Parano kami tidak didukung. Tidak didukung. Lalu berikutnya setelah penunjukan PJ, mungkin di akhir jabatan gubernur yang itu kami baru dapat perhatian karena memang karena dasarnya kami dipanggil, akhirnya kami sebutkan. Berarti harus dipanggil dulu untuk mendapatkan perhatian. Ya. Karena mungkin atas dasar keresahan itu akhirnya mungkin ada statement saya yang dianggap salah mungkin. Tapi di ajang silaturahmi itu akhirnya menemukan satu solusi. Diberikan itu mungkin karena ketakutankah atau itu perlu dipertanyakan, Pak? Ya. Karena ketakutankah atau bagaimana? Ya mungkin boleh dibilang apa ya? Jadi memang karena memang statement saya mungkin dianggap keras oleh beliau, dan sampai akhirnya beliau ya sudah, lu nggak usah ngomong kayak gitu, apaan? Coba beritain gue tuh yang baik, bahwasanya gubernur era saya tuh berhasil membangun sport center, berhasil membangun tempat lama. Ya saya katakan, saya kan tidak mengurusi itu. Baik. Ini menarik sekali, Pak. Mungkin dong saya menyampaikan demikian, dan kebetulan pada saat itu media mewawancari kami terkait marching band ya saya jawab, dan ternyata saya percaya dianggap salah. Tapi alhamdulillah setelah pertemuan itu, walaupun di akhir masa jabatan, kami masih sempat mendapatkan dukungan, support. Di akhir masa jabatannya. Dan alhamdulillah setelah beliau ada penunjukan PJ gubernur berikutnya yang alhamdulillah sudah mulai berjalan secara perlahan-lahan, dan mudah-mudahan di gubernur yang baru kami jauh lebih baik mendapatkan supportnya. Dan itu harus, Pak. Amin. Berarti ketika Bapak menyampaikan fakta, bahkan itu dianggap tutup dengan kebaikan saya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih demikian. Ya tapi kan saya bingung. Kebaikan Bapak tuh kami tidak merasakan. Bukan artinya kami tidak berada di situ. Itu bukan ranah Bapak untuk merasakan. Ya itu loh. Berarti dilanjut oleh kebijakan sekarang, harapannya adalah pertama ingin dilirik, ingin diuntungkan sebab GSB sudah seberjuang ini. Apalagi untuk wilayah Banten. Harapan saya ya sangat berharap sekali, mudah-mudahan, saya yakin di era Pak Gubernur yang sekarang luar biasa. Pak Gubernur, halo Pak Gubernur.
Luar biasa, saya lihat beberapa di media sosial Bapak sangat humble, sangat ramah. Semoga itu bukan awal-awal saja. Dan kami sangat berharap sekali, kami juga pengen disapa juga. Disapa, dan semoga itu bukan di awal-awal saja. Amin. Bukan awal 1 tahun pemerintah saja dan 5 tahun pemerintah saja. Semoga. Jadi harapannya kebijakan baru tidak hanya menguntungkan pengikutnya saja, tapi kita sebagai rumah GSB ini. Dan ini potensi, salah satu potensi. Kita tidak bisa pungkiri, ini marching band Suroswan itu adalah salah satu barometer marching band Indonesia. Tuh. Karena memang ini sudah diakui. Menjadi kiblatnya marching band di Indonesia saat itu. Lalu mulai redup dan daerah lain mulai mempertanyakan, Suroswan sudah bubar ya? Oh, marching band Suroswan udah nggak ada ya? Itu yang akhirnya membuat kami terpukul. Oh enggak, marching band itu ada sampai saat ini. Masih ada sampai saat ini. Dan memang karena memang kami sudah sekian tahun tidak mengikuti event kejuaraan, dan akhirnya masyarakat menilai, atau rekan-rekan marching band di luar sana menilai Suroswan sudah bubar. Anggapan mereka. Tapi saya katakan dengan tegas, Suroswan tidak pernah bubar. Karena kami dilatih, kami dididik untuk tidak mau menyerah dengan keadaan. Untuk Pak Gubernur, halo. Belum 100 kepemimpinan, semoga ini bisa menjadi kunjungan juga ke GSB. Amin. Anak-anak bangsa di sini, anak-anak daerah di sini. Bahkan dari semua sekolah yang ada di Provinsi Banten menjadi satu keluarga di sini. Dan pastinya ini menjadi motor pergerakan untuk Banten, sumber daya Banten. Pelatihan membawa satu perubahan, dan pastinya Bapak sendiri ingin mengembalikan momen-momen luar biasa dari Eropa bahkan ke Asia. Pastinya tidak lepas dari kebijakan itu. Harapan Bapak untuk mengembalikan momen itu, siapa saja yang perlu terlibat dan mengambil peran ini? Saya pikir ketika ditanya siapa saja yang perlu terlibat, semua pihak harus terlibat. Semua pihak. Masyarakatnya harus terlibat. Apa bentuk keterlibatan masyarakat? Ya, atlet-atlet ini dengan dukungan dari orang tua, itu bagian daripada dukungan masyarakat. Dan selain masyarakatnya, pemangku kebijakannya juga harus terlibat, baik itu kepala daerah, eksekutif ataupun legislatif. Itu perlu terlibat juga. Secara realistis saja lah. Gitu. Artinya, kenapa kami minta dilibatkan, kenapa kami minta disupport? Karena, ayo dong, come on. Kami juga tidak kosong, kami juga tidak omong kosong, kami punya prestasi. Atas dasar itu, Pak, tolong pertahankan prestasi kami. Pak, tolong lanjutkan prestasi kami. Sehingga opini-opini yang berkembang di luar sana bahwasanya oh marching band Banten sudah bubar, oh tidak. Sampai detik ini kami tetap bertahan. Kalimat tolong tadi begitu menyentuh, Pak. Jadi mungkin rasa sakit dan semoga kebijakan sekarang bisa menguntungkan pihak. Amin. Bapak, sebelum acara ini tutup, kita sudah dari penghujung acara. Satu kalimat untuk marching band, untuk GSB ini. Untuk GSB. Kami punya satu kalimat atau satu tagline yang dipunyai oleh Suroswan. Ini yang kami tanamkan ke adik-adik. Percaya pada cita-cita, setia pada cita-cita, percaya pada proses. Setia pada cita-cita, percaya pada proses. Dan itu ditekankan di Gita Suroswan. Di Gita Suroswan Banten. Luar biasa. Saya ingin tepuk tangan, tapi yang harus tepuk tangan adalah gubernur kita. Semoga menonton saja, Pak. Amin. Teman-teman, Bahana Banten, kita sudah di penghujung acara. Saya Rizal dan narasumber luar biasa kita pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di diskusi yang sama bermanfaatnya, dan semoga bisa bertemu di Bahana Banten dengan narasumber yang sama luar biasanya. Saya Rizal dan narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.